Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habidah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme menurut Abraham Maslow. Jadi di sini ada peta konsep atau bagian teori humanisme menurut Abraham Maslow. Nah, yang pertama itu kita akan membahas teori pembelajaran humanisme. Teori pembelajaran humanisme itu apa sih? Gitu kan? Teori humanisme itu adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada pandangan bahwa setiap individu itu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka masing-masing atau dari diri mereka sendiri. Ini sama dengan halnya bahwa setiap orang itu memiliki bibit unggul atau memiliki kelebihan dalam diri mereka yang bisa berkembang gitu jika diberi kesempatan dan lingkungannya sesuai. Contohnya tuh kayak misal ada seseorang dia bercita-cita menjadi seniman. Nah, teori humanisme ini akan menekankan bahwa individu ini memiliki kemampuan kreatif yang untuk berpotensi untuk mencapai kehebatan dalam seni jika mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka dengan sepenuhnya. Dan juga diberi dukungan, motivasi, dan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan mereka sebagai seniman. Atau dengan kata lain, teori humanisme itu menyatakan bahwa manusia memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan, untuk mencapai tujuan dan berkembang menjadi individu yang penuh makna dan bermakna jika mereka diberi kesempatan dan dukungan yang sesuai. Itu teori humanisme itu memanusiakan manusia ya. Nah, terus kita juga akan membahas teori humanisme menurut Abraham Maslow. Yaitu Abraham Maslow itu lahir di New York pada tahun 1908. Terus juga ia wafat di California itu pada tahun 1970. Abraham Maslow ini dikenal lelaki yang cerdas. Semasa kecilnya ia menjalin hubungan yang kurang baik dengan ibunya yang keras dan kerap melakukan tingkah laku yang tidak ganjil. Terus Abraham Maslow ini juga terkenal sebagai aliran psikologi humanisme yang tadi kita bahas. Teori Abraham Maslow ini tuh ada dua konsep. Yang pertama itu ada humanisme. Humanisme itu berasal dari kata humanities yang artinya itu kemanusiaan dalam konteks psikologi. Jadi humanisme itu pendekatan yang menekankan pentingnya potensi kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang bermakna gitu. Humanisme juga menekankan aspek atau hal-hal positif dari manusia dan kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Nah, yang kedua itu ada hierarki kebutuhan. Jadi itu konsep hierarki kebutuhan dari teori Maslow itu mengacu pada susunan kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Nah, contohnya tuh ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan mendasar
untuk bertahan hidup, kayak makan, minum, tidur, terus rumah, tempat berlindung, kayak papan sangan, papan. Terus yang kedua itu ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, interaksi sosial hubungan, kasih sayang, terus persahabatan, dan rasa memiliki dalam komunitas atau kelompok. Terus ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan dari diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi semisal kayak presentasi, terus mencakup rasa harga diri dan status gitu. Terus juga yang terakhir itu ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi penuh seseorang untuk mencapai tujuan hidup. Jadi tuh Abraham Maslow ini berpendapat bahwa kebutuhan-kebutuhan ini tuh harus dipenuhi secara berurutan gitu. Dimulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Seseorang akan mulai mencari hubungan sosial dan penghargaan. Pada akhirnya, individu akan mengejar aktualisasi diri yang merupakan puncak dari perkembangan pribadi mereka masing-masing. Nah, terus Abraham Maslow ini juga mengakui bahwa tidak semua orang tuh bisa mencapai tingkat aktualisasi diri karena ada faktor atau hambatan dalam hidup diri mereka masing-masing gitu. Namun orang yang mencapai aktualisasi diri itu biasanya menunjukkan karakteristik seperti penerimaan diri dan orang lain, terus juga kemampuan untuk mengalami pengalaman yang mendalam dan bermakna. Jadi secara keseluruhan teori humanisme itu menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan berharga, dan lingkungan yang mendukung itu juga sangat penting untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Jadi itu bisa kita simpulin kalau teori humanisme itu bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Jadi kayak memanusiakan manusia gitu. Misal menghargai orang lain, terus mengapresiasi diri sendiri dan orang lain gitu. Terus juga Abraham Maslow itu juga terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanisme. Ia yakin bahwa manusia itu berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya itu dengan sebaik mungkin. Terus juga menurut Abraham Maslow itu manusia terdorong guna mencakup kebutuhannya. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level atau mempunyai tingkatan dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Dalam teori psikologinya itu semakin besar kebutuhannya, maka pencapaian yang dia punya oleh individu itu semakin sungguh-sungguh untuk mengeluti sesuatu gitu. Jadi kayak misal jadi tuh dari level yang semakin besar kebutuhannya tuh dia bakal sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dari level yang tertinggi itu gitu. Mungkin Abraham Maslow itu juga
mempunyai asumsi bahwa di dalam diri individu itu ada dua hal, yaitu ada sesuatu usaha yang positif untuk berkembang, yang kedua itu ada kekuatan untuk melawan dan menolak perkembangan itu gitu. Jadi Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi agar lebih baik lah gitu, biar dia bisa berkembang dengan sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.